Lex? Pendeta mau kita link ke Facebook atau nggak usah? Ini saya sudah. Oh, sudah rekam? Ya. Ya udah, ya silakan. Kalau mau di link ke Facebook juga bisa. Terserah baiknya bagaimana. Oke. Bentar saya link. Kita menafsirkan ayat yang kita baca karena kita berpikir bagaimana cara menerapkan pelajaran atau pekabaran yang kita baca ke dalam kehidupan praktis. Jadi setiap kali kita membaca Alkitab, kita sedang melakukan proses penafsiran atau bahasa Inggrisnya interpretation. Nah, yang namanya penafsiran, mencoba memahami arti ayat, minimal ada 2 level. Yang pertama disebut primary meaning, yaitu arti utama. Arti utama di sini maksudnya adalah apa yang dimaksud oleh penulis ketika dia menulis ayat itu. Apa yang dimaksud oleh penulis ketika dia menulis pasal tersebut. Sedangkan secondary meaning atau arti level kedua adalah pekabaran apa yang ditangkap oleh pembaca ketika mereka membaca ayat tersebut. Umumnya ketika kita membaca Alkitab, perbedaan antara primary meaning dengan secondary meaning hampir tidak ada. 80% Alkitab tidak ada masalah. Contohnya, Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Penulis memaksudkan melalui ayat ini, dia sedang bicara tentang Tuhan sebagai gembala. Oke? Nah, pembaca ketika membaca ayat ini, mereka menangkap dari pekabaran ayat ini bahwa Tuhan adalah gembala. Menunjukkan antara primary meaning dengan secondary meaning tidak ada perbedaan, tidak ada masalah. Tetapi ada ayat-ayat tertentu di mana primary meaning dengan secondary meaning beda. Contohnya, salah satu contoh yang paling terkenal adalah 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah, ayat ini di dalam pikiran sangat banyak pembaca bicara tentang sorga. Bagaimanakah sorga itu? Sorga itu sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati. Itu semua yang disediakan Tuhan. Jadi tidak usah pikir-pikir surga seperti apa, pokoknya setia-setia nanti kamu masuk sorga. Tapi ini namanya secondary meaning, yaitu pesan yang ditangkap oleh pembaca ketika membaca ayat ini. Yang mana, kalau ayat ini dibaca di dalam konteksnya, ini kan ayat 9, 1 Korintus 2. Di ayat 2, Paulus menulis, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Lebih jauh di ayat 7, kalau ini saya lompat-lompat, kalau kita baca lengkapnya lebih baik. Yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Maka sekarang, 1 Korintus 2 ayat 9, ketika Paulus sebagai penulis menulis kata-kata ini, dia bukan berbicara tentang sorga.
Dia bicara tentang penjelmaan, pelayanan, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Bahwa ada Allah mau menjelma menjadi manusia, itu tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, tidak pernah timbul. Bahwa ada Allah yang mau mati di kayu salib, itu tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, tidak pernah timbul dalam hati manusia kebangkitannya. Jadi sekarang kita bisa melihat perbedaan antara primary meaning dari secondary meaning. Yang mana kedua-duanya bisa saling melengkapi, tetapi alangkah baiknya kalau kita bisa membaca ayat dan mengetahui primary meaning-nya itu apa. Dengan latar belakang ini, kita akan baca Mazmur 90. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Saya paling senang baca ayat ini, terutama bagian keduanya, kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Saya seorang pendeta, dan sudah agak lama kerja saya pendeta. Kalau pendeta ngobrol itu kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Tidak pernah yang mereka rasa bersalah kalau diberkati Tuhan, kalau berbahagia, kalau makmur selalu. Wah, dikasih ditempatkan di gereja besar, bilangnya pusing, banyak persoalan. Dikasih di gereja kecil, merasa dibuang. Jadi pendeta itu kebanggaannya selalu kesukaran dan penderitaan. Dikasih gereja besar menderita, dikasih gereja kecil menderita. Kenapa? Karena terlalu hafal Mazmur 90 bahwa kebanggaannya itu adalah kesukaran dan penderitaan. Kita takut sekali itu bahagia karena takut menyalahi Mazmur 90. Lalu ayat ini mengatakan masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Ayat ini biasanya dibaca kalau ada acara pemakaman atau acara penghiburan orang mati. Karena ayat ini dianggap sebagai ukuran tentang umur hidup manusia. Kalau umur 70, wah sudah harus siap-siap. Kalau kuat 80. Saya berterima kasih untuk kesaksian dari Ibu Peggy tadi. Ayahnya sudah umur 86 atau 87, masih bisa setir mobil. Itu sangat baik. Mertua saya, kedua-duanya meninggal umurnya di atas 80. Orang tua saya masih hidup umurnya di atas 80. Dan mereka rasa salah. Kenapa umur kami kepanjangan padahal Alkitab katakan umur kami 70 kalau kuat 80. Lalu kok kami masih sehat sudah umur 80 lebih, apa yang salah dengan kami? Maka saya ingin mengajak kita melihat apakah Mazmur 90 ayat 10 berbicara tentang batas umur manusia atau sebenarnya apa primary meaning, arti utama dari ayat ini ketika Mazmur ini ditulis. Mazmur 90 dimulai dengan kata-kata sebagai berikut. Doa Musa, abdi Allah. Maka sekarang kita datang kepada the primary meaning of Psalm 90. Arti utama dari Mazmur 90. Ayat 10 itu harus dibaca di dalam konteks ayat 1. Doa Musa, abdi Allah. Jadi, pertama-tama sekali, Mazmur ini adalah sebuah doa, bukan sebuah doktrin. Ketika Musa berdoa, dia sedang mengutarakan isi hatinya.
dia sedang mengutarakan keluhan-keluhan hatinya. Jadi ini adalah sebuah doa. Dan penulis doa ini adalah Musa. Maka Mazmur 90 harus dibaca di dalam konteks riwayat hidup dari Musa. Lebih jauh lagi, ayatnya tidak mengatakan doa Musa. Ayatnya mengatakan doa Musa, abdi Allah. Maka Mazmur ini harus dibaca di dalam konteks bagaimana Musa menjadi abdi Allah. Jadi, kalimat masa hidup kami 70 tahun, jika kami kuat 80 tahun, kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, harus dibaca di dalam konteks kehidupan Nabi Musa. Berbicara tentang Musa, maka hidup Musa itu bisa dibagi dengan sangat sederhana dan ringkas, hitungan 40 tahun. 40 tahun pertama dia hidup di Mesir, 40 tahun yang kedua dia menjadi gembala domba di Midian, di Sinai, di padang gurun Arab, dan 40 tahun yang ketiga dia memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Maka kalau melihat hidup Musa dibagi dalam 40 tahun ini, maka kapan dia ucapkan kata-kata ini? Masa hidup kami 70 tahun, jika kami kuat 80 tahun. Bahwa dia ucapkan kata-kata ini artinya umur dia waktu dia mengucapkan itu belum 70. Bahkan dia melihat kalau dia kuat umurnya 80. Maka di mana Musa dalam konteks hidupnya ketika mengucapkan kata-kata ini? Kemungkinan besar kata-kata ini diucapkan Musa ketika dia sedang menggembalakan domba di padang gurun Midian. Maka sekarang kata-kata kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Kita harus melihat kesukaran dan penderitaan apa yang dialami oleh Musa dalam pengalaman hidupnya. Untuk bisa mengerti apa yang dialami oleh Musa, kita perlu pergi dulu kepada sosial psikologi, yaitu bagaimana orang melihat kehidupan. Kita bisa bandingkan secara kontras anak kecil dengan orang tua. Bagi anak kecil, masa keemasan itu ada di depan. Sementara bagi orang-orang yang sudah tua, masa keemasan itu ada di masa lampau. Jadi, kalau anak masih sangat kecil, kita tanya, mau jadi apa kalau sudah besar? Jawabannya itu selalu yang hebat-hebat. Jawabannya itu sangat optimis. Mau jadi insinyur, mau jadi dokter, mau jadi astronot. Bahkan saya punya anggota jemaat, namanya Tiffany Tarigan. Waktu dia umur 5-6 tahun, opanya dengan bangga katakan kepada saya, cucu saya ini cita-citanya mau jadi presiden Amerika, katanya. Lalu saya tanya sama Tiffany, is that true? Do you want to be a US president? Yes. Begitu percaya dia katakan, dia mau jadi presiden Amerika. Kenapa? Karena dia masih kecil, masa keemasan itu ada di depan, dan dia melihat masa depan dengan begitu optimis.
Sekarang Tiffany itu sudah umur 14, 15 di middle school. Saya tanya, Tiffany, do you still want to be a president? Dengan senyum dia katakan, no, I will not be a president. Maka baru berjalan umur berapa saja, sekarang dia mulai menyadari bahwa masa depan itu tidak seindah waktu dia kecil. Sebaliknya, selain opa ke Saul ya, kalau kita ngobrol dengan opa-opa lain, selalu bicaranya masa lalu, tidak ada yang bicara masa depan, karena mereka lihat masa depan sudah gelap, sudah tinggal sedikit. Jadi masa emasnya itu waktu opa muda dulu, waktu opa begini, selalu bicara masa lalu. Bahkan sampai saya dengar cerita, ya, waktu saya di Bontang, anggota saya mayoritas orang Manado, di Upland, jadi cerita-ceritanya suka bagus. Saya mau bagi, mungkin Anda tahu ceritanya, tapi karena saya kagum dengan cerita ini, saya ceritakan. Jadi ada satu opa cerita, waktu opa muda dulu, ada 3 Belanda di depan, opa lawan semua, dan semua masuk got. 4-4-nya. Lalu cucunya tanya, kenapa yang masuk got? 4. Ya, opa juga ikut masuk got dan opa yang paling bawah, katanya. Pokoknya masa keemasan ada di masa lalu. Nah, sekarang apakah midlife crisis itu? Krisis ketika usia pertengahan, yaitu ketika kita mulai bertambah usia. Lihat ke depan, hitung-hitung, angka di belakang sudah lebih banyak daripada yang di depan. Contohnya saya sudah 50, udah mau 60, tiba-tiba hitung kalau kuat, kok lebih banyak angka yang masa lalu daripada masa, itu tiba-tiba menimbulkan rasa takut, krisis. Lalu yang kedua, ketika melihat ke depan dan kelihatannya sudah tidak banyak yang diharapkan, melihat ke belakang, kelihatannya saya belum bikin apa-apa dalam hidup. Itu krisis, bikin stres. Salah satu yang mengagetkan saya dalam hidup ini adalah ketika Barack Obama jadi presiden. Kenapa? Dia itu 1 tahun lebih muda dari saya. Saya kaget, tunggu, orang ini lebih muda dari saya kok jadi presiden. Jadi saya selama ini ngapain aja dalam hidup, nggak jadi apa-apa. Itu yang disebut midlife crisis, yaitu ketika kita rasa belum sempat ngapa-ngapain dalam hidup, tiba-tiba waktu sudah mau habis. Dan bagi banyak orang, itu menimbulkan rasa frustrasi, dan merasa tidak berdaya, dan jadi mulai ngomel-ngomel, mulai tidak bahagia. Nah, ketika orang melihat masa lalu, apakah masa lalunya itu menyenangkan, membanggakan, atau memuaskan? Itu setiap orang itu berbeda-beda. Sebelum saya lanjutkan, kalau saya cerita ini, saya sedang menerangkan apa yang terjadi di dalam pergumulan batin dari Nabi Musa. Jadi semua ini hanya ilustrasi. Kalau saudara merasa tersinggung dengan, maksudnya tersentuh dengan topik ini, saya tidak bermaksud apa-apa. Ini persoalan kita semua. Nah, ketika seorang melihat masa lalu, apakah masa lalunya itu menyenangkan, membanggakan, meaningful? Itu tergantung bakat, kemampuan, dan keahlian. Bagi banyak orang, karena bakatnya pas-pasan, kemampuannya pas-pasan, maka untuk hidup itu kalau sudah bisa survive aja udah cukup. Apa itu survival? Bahwa saya tidak jadi beban bagi orang lain. Bahwa saya tidak menyusahkan orang lain. Bahwa saya bisa menghidupi keluarga saya, istri dan anak. Udah cukup. Saya tidak pernah punya jabatan, saya tidak pernah jadi orang terkenal, tapi karena saya bisa menghidupi keluarga saya bisa berdamai dengan masa lalu saya. Itu namanya survival. Tapi ada orang yang lebih dari itu, kebanggaannya itu
yang ditanya adalah apa yang saya capai dalam hidup ini, achievement. Dari tidak tahu jadi tahu. Itu artinya itu orang senang dengan knowledge. Dari tidak bisa jadi bisa. Itu namanya orang senang dengan keahlian atau skill. Kemajuan dalam hidup dari tidak punya jadi punya. Dari bawahan jadi atasan. Nah, kalau orang yang mempunyai talenta dan kemampuan yang mumpuni, yang cukup, lalu hidupnya sesuai dengan apa yang dia capai, maka dia bisa melihat ke belakang dan dia katakan hidup saya menyenangkan. Tapi ada orang yang tidak cukup hanya punya achievement dalam hidup. Karena dia bertanya, kontribusi apa yang bisa saya berikan dalam hidup ini? Jadi buat orang ini tidak cukup dia hanya mencukupi membiayai rumah tangganya, tidak jadi beban bagi orang. Tidak cukup baginya bahwa dia punya achievement dalam hidup karena dia punya beban lebih dari sekedar punya achievement adalah apa yang bisa saya beri kepada lingkungan di mana saya hidup. Nah, sehubungan dengan contribution ini, namanya contribution. Pertanyaan adalah relevance. Di sini banyak gereja, karena saya pendeta ya, seringkali terjadi ketegangan. Masalahnya sebetulnya adalah contribution dan relevance. Ada orang masih suka kontribusi ke gereja, tetapi sebetulnya dia udah nggak relevan, karena dia udah ketinggalan zaman, dan kalau dia ngomong sudah tidak ada yang dengarkan, tapi dia masih senang. Jadi orangnya sudah tidak relevan. Jadi bagaimana saya mau memberi kontribusi dan pada saat yang saya masih relevan, bahwa saya masih diperlukan. Ada banyak orang yang merasa sangat frustrasi ketika mereka menemukan dirinya sudah tidak relevan lagi. Masih mau bantu, masih mau aktif. Inilah pergumulan yang disebut midlife crisis. Tetapi kepuasan tertinggi dari orang adalah ketika pertanyaannya bukan bagaimana saya memberi kontribusi. Pertanyaan adalah what kind of legacy that I will leave when I pass away. Kalau saya mati nanti, saya diingat orang sebagai apa? Orang-orang yang meninggalkan legacy adalah orang-orang yang namanya masuk ke dalam textbook buku-buku sejarah. Bahwa orang yang melalui pemikiran mereka, tindakan mereka, merubah arah sejarah dunia ini. Maka, kalau melihat daftar itu, semakin berbakat seseorang, semakin seseorang mempunyai kemampuan yang hebat, sebetulnya hidupnya itu semakin restless, semakin tidak nyaman. Dan orang-orang seperti ini jauh lebih mudah mengalami apa yang disebut midlife crisis. Saya belum memberi kontribusi yang saya mau, saya belum membangun legacy, tiba-tiba umur sudah tinggal sedikit. Kenapa saya cerita semua ini? Karena saya sedang mau bicara tentang Musa. Musa itu bukan orang sembarangan. Musa itu menurut tradisi orang Yahudi seperti yang diceritakan oleh Stefanus di buku Kisah, dia adalah anak angkat dari putri Firaun. Lalu dia disekolahkan di sekolah terbaik di Mesir, dan jurusan yang dia ambil adalah segala hikmat. Moses was educated in all the wisdom. Maksudnya jurusannya semua, bukan cuma satu jurusan. Jadi ini adalah orang yang kapasitas otaknya sangat tinggi. Dan dia, bahasa Indonesianya berkuasa, dalam bahasa Inggrisnya powerful in speech and action. Jadi kalau dia bicara sangat powerful, kalau dia bertindak sangat powerful, menunjukkan Musa adalah orang yang sangat hebat. Nah, orang sehebat ini tiba-tiba mendapati dirinya jadi gembala kambing, maka ini sangat frustrasi. Kalau orang nggak pernah sekolah,
Jadi gembala kambing gembira. Waktu saya kerja di Kalimantan ada perusahaan-perusahaan minyak, perusahaan gas. Lalu saya dengar anggota ngobrol. Enggak, di sana jam berapa? Di sana itu kalau mau jadi satpam, pendidikannya tidak boleh lebih dari SMP. Kalau Anda lulusan SMA melamar jadi satpam, Anda ditolak. Alasannya sederhana. Kalau Anda lulusan SMA kerja satpam, Anda akan frustrasi karena Anda tidak puas dengan tanggung jawab yang diberi. Jadi diberi pekerjaan sesuai dengan pendidikan. Sekarang bayangkan Musa yang dididik dengan segala ilmu hikmat Mesir. Orang yang sangat pandai bicara, sangat pandai melakukan aksi-aksi atau tindakan dan gerakan. Jadi gembala domba. Orang seperti Musa, dia tidak memikirkan apa saya survive atau tidak. Dia tidak memikirkan apa achievement saya. Dia tidak memikirkan apa kontribusi saya. Orang seperti dia yang dipertanyakan ketika dia melihat hidupnya ke belakang. Legacy atau peninggalan apa yang saya tinggalkan kepada dunia ini ketika saya mati nanti. Sebagai apa saya akan diingat. Dan fakta bahwa dia ingin meninggalkan legacy, ternyata sekarang dia hanya menjadi gembala domba. Itulah dia katakan, kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya terburu-buru. Dia lihat umurnya makin tambah, dia lihat masa depan suram, tidak ada masa depan dari gembala kambing, tidak akan ada naik pangkatnya. Maka yang dimaksud dengan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan adalah betapa frustrasinya hidupnya itu. Dia melihat ke belakang, dia melihat hidupnya tidak bermakna. Maka Musa sedang mengalami apa yang disebut midlife crisis. Maka sekarang, apa yang terjadi? Ketika dia sedang menggembalakan domba. Dan dalam melakukan kegiatan itu, kita mengingat atau mengerti apa yang ada di pikirannya, rasa frustrasi, umur bertambah terus, kelihatannya hidup hanya akan begini-begini saja. Tiba-tiba di Keluaran 3 ayat 2, malaikat Tuhan, dan kata malaikat Tuhan dengan M huruf besar, dan Tuhan huruf besar semua, menunjukkan ini adalah Tuhan Yesus di Perjanjian Lama, menampakkan diri kepadanya. Maka apa yang terjadi? Ini adalah, bahasa Inggrisnya, a surprising twist. Artinya arah ceritanya berbalik dengan begitu hebat. Musa lihat nanti umur 80 dia akan mati, dan dia akan mati sebagai gembala domba, yang mana dia berpikir harusnya dia bisa melakukan hal yang lebih besar dalam hidup ini dari sekedar jaga-jaga domba. Ketika dia pikir dia habis, when he thinks that he is finished, God is just starting with him. Justru Tuhan datang, dan Tuhan baru mau mulai. Semua yang hebat-hebat kita tahu tentang Musa, itu justru terjadi ketika dia umurnya di atas 80. Memimpin orang Israel keluar dari Mesir, mujizat-mujizat, laut terbelah, memimpin orang Israel di padang belantara, menerima 10 hukum dari Tuhan, itu semua di usia ketika dia kira dia mati. Justru hidupnya baru mulai. Jadi bagi teman-teman yang merasa
lihat ke depan, sudah tidak banyak yang bisa diharapkan. Umur hidup kami 70, kalau kuat 80. Seperti kita-kita yang sudah mau 60, artinya sudah tinggal 10 tahun lagi. Paling kalau dikasih ekstra 20. Kesehatan akan terus menurun. Apalagi yang mau diharapkan? Ingat cerita Musa. Ketika dia kira habis, justru Tuhan baru mau mulai dengan dia. Harusnya renungannya bisa berhenti di sini, tapi saya akan merasa tidak lengkap kalau tidak diteruskan. Karena ketika Tuhan muncul, Musa sama sekali tidak gembira. Yang dia katakan kepada Tuhan, Tuhan terlambat. Kenapa baru sekarang panggil saya keluar, kan orang Israel? Dulu waktu saya gagah, dulu waktu saya masih muda, dulu waktu saya masih fresh, baru tamat, ilmu sangat banyak. Di mana Tuhan? Sekarang ketika umur sudah begini, badan sudah begini, rambut sudah mulai habis. Kenapa Tuhan baru datang? Itulah sebabnya di Keluaran 3, ketika Tuhan mengatakan kepada Musa, Keluaran 3 ayat 10, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Apa jawab tuh Musa? Siapakah aku ini? Karena dia sudah lihat. Kalau dulu saya siap, kalau sekarang terjadi dialog yang panjang antara Tuhan dengan Musa. Ujung-ujungnya Musa katakan, Keluaran 4 ayat 13, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Pokoknya bukan saya. Musa melihat bahwa dia sudah tidak sanggup, tidak pantas untuk melaksanakan tugas yang Tuhan percayakan. Maka pertanyaannya, kenapa Tuhan terlambat? Kenapa waktu Musa umur 80 Tuhan baru muncul? Bilangan 12 ayat 3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Ayat ini menarik karena waktu Musa muda, waktu dia baru selesai tamat sekolah, waktu dia sedang siap-siapnya melayani Tuhan, dikatakan di Keluaran 2 ayat 11, dilihatnya seorang Mesir memukul seorang Ibrani. Lalu di ayat 12, dia lihat ketika tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu. Maka sekarang kita mulai lihat ceritanya. Kenapa Tuhan belum pakai dia waktu muda? Kalau dia jadi pemimpin orang Israel keluar dari Mesir waktu muda, setiap ada orang bicara dipukul semua sama dia. Tetapi ketika dia mengalami krisis dalam hidupnya, menjadi gembala domba, dia belajar sabar. Sampai justru ketika dia memimpin orang Israel keluar dari Mesir, dan mereka selalu mengeluh, selalu ada saja yang dibawa secara negatif. Musa dikatakan orang yang sangat lembut hatinya. Ketika Tuhan memanggil Musa, dan umurnya sudah 80, hampir 70, ke arah 80, Tuhan tanya kepada Musa, apa yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Kata tongkat adalah kata yang sangat penting dalam cerita ini. Karena
Musa waktu muda, dengan segala hikmatnya, dia berkuasa dalam perkataan dan perbuatan, dia bisa menyelesaikan segala sesuatu dengan tangan kosong. Dia bisa bunuh orang dengan tangan kosong. Sekarang, Musa yang dulunya begitu hebat adalah Musa yang pegang-pegang tongkat. Maka sekarang justru ketika Musa sudah pakai tongkat, bahwa dia pakai tongkat minimal untuk jaga domba. Dia pakai tongkat minimal untuk menopang dirinya. Dia menyadari bahwa dia adalah seorang yang tidak sempurna. Bahwa dia memerlukan kuasa yang lebih, yaitu di luar dirinya. Jadi sebetulnya Tuhan tidak pernah terlambat. Yang terjadi, Tuhan sedang menunggu kapan Musa siap. Waktu Musa masih muda, tidak ada yang bisa bicara kepada dia. Tapi sekarang, ketika Musa usianya bertambah, dia lebih rendah hati, maka Tuhan katakan, sekarang saya bisa pakai kamu. Kalau dulu saya pun tidak bisa bicara kepada kamu. Bagi Tuhan, waktu tidak pernah masalah. Mau kita umur 15, atau Samuel yang masih kecil kerja di Ka'bah, atau Musa umur 80. Yang Tuhan tunggu adalah kapan kita mau berserah kepadanya dan siap untuk dituntun, untuk diarahkan, untuk diberkati. Itulah sebabnya di Mazmur 90, kembali ke Mazmur 90. Musa mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Ini adalah kalimat yang aneh. Karena untuk menghitung berapa umur kita, tidak perlu diajar. Kalau orang tanya, Bapak umur berapa? Tunggu ya, saya harus diajar dulu untuk menghitung hari-hari saya berapa jumlahnya. Maka ketika Musa mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, dia sedang berbicara tentang cara menghitung hari. Yaitu di dalam konteks Mazmur 90 ayat 1 dan 2. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Artinya, ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Ajarlah kami untuk melihat Engkau sebagai tempat perteduhan. Ajarlah kami untuk selalu datang kepadamu. Itulah sebabnya di ayat 13 dia katakan, kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Sayangilah hamba-hambamu. Tuhan jawab, kamu yang selama ini pergi-pergi. Sekarang kamu minta saya kembali, saya selalu menunggu. Karena di sini ada pendeta Jerry Wauran, dan tadi saya lihat ada Bapak Benny Wauran, maka saya mau cerita sedikit dengan segala hormat. Saya ketemu Donald Wauran, waktu kami di Michigan sama-sama. Salah satu kalimat yang Don selalu bilang adalah, saya ini anak pendeta, saya ini selalu diganggu setan. Jadi itulah sebabnya saya ini nakal, katanya. Karena saya bosan dengar Don selalu bicara itu, saya jawab, Don, sebetulnya setan tuh udah bosan melihat elunya yang ngejar-ngejar setan terus. Jadi sebetulnya itu yang terjadi. Kita katakan, kembalilah ya Tuhan. Tuhan jawab, kamu yang perlu kembali, saya menunggu. Itulah artinya ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Artinya, lihat waktu sudah tinggal sedikit.
inilah waktunya untuk kembali kepada Tuhan. Dan ketika kita kembali kepada Tuhan, tiba-tiba Tuhan siap menggunakan kita untuk hal-hal yang ajaib dan besar dan hebat. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kalau kita lihat ayat ini, biasanya yang bijaksana itu pikiran. Kebijaksanaan itu bicara tentang kemampuan pikiran. Tapi di ayat ini, yang bijaksana itu hati. Kenapa? Kalau soal kepintaran, kecerdasan, hikmat Mesir, Musa itu tidak ada tandingannya. Masalah dia adalah hatinya belum berserah kepada Tuhan. Maka segala kebijaksanaan di kepala tidak ada gunanya kalau kebijaksanaan itu tidak disertai dengan hati yang diubahkan. Lebih jauh lagi, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Artinya begini, Tuhan, Engkau dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Umur kita sebagai manusia itu sangat pendek. 70, 80, atau lebih sedikit. Tapi bayangkan, dalam umur yang pendek itu, dan kalau seperti kasus Musa, cukup banyak umurnya dihabiskan untuk lari dari Tuhan. Tetapi ketika dia kembali kepada Tuhan, umur yang sedikit itu adalah bahasa Inggrisnya an introduction to eternity. Bahwa itu menjadi asal mula atau pintu gerbang kepada hidup kekal. Jadi umur yang pendek ini kalau digunakan dengan bijaksana, kalau berserah kepada Tuhan, bukan akhir dari segalanya, tetapi akan merupakan pembukaan kepada masa kekekalan. Itulah yang dimaksud dengan hati yang bijaksana. Maka demikianlah apa yang bisa saya bagikan untuk pagi ini. Sudah lewat 15 dari jam 8, saya kira kita bisa stop jam 8. Mohon maaf, mudah-mudahan tidak kepanjangan. Tapi mudah-mudahan jadi berkat bagi kita semua. Tidak lagi midlife crisis. Kalaupun mengalami midlife crisis, it's okay, it's normal. Bahkan Musa saja mengalami itu. Tapi yang jauh lebih penting, Tuhan adalah Tuhan yang penuh kejutan. Ketika kita kira kita habis, justru Tuhan baru mau mulai menggunakan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Hudi, sangat menguatkan. Saya pikir ini tadi masih koma loh. Oh, belum mau titik. Ya udah selesai pokoknya, bagian saya sudah selesai. Nah, teman-teman sekalian, saudara-saudara, ini saya pikir renungan Pendeta Hudi pada saat ini baru introduction kalau buku ya, baru kata pengantar. Jadi selama saya mendengarkan tadi saya sangat terberkati Pendeta, terima kasih banyak. Dan saya berpikir bagaimana kalau Pendeta Hudi membuat ini renungan berjilid, mungkin kita bisa bertemu dalam 10 kali pertemuan. Pendeta Hudi boleh membahas firman Tuhan yang seperti ini, karena ini khusus bagi kita nih yang usianya 50 ke atas ya. Kalau yang lain mungkin masih muda-muda ya, saya paling tua mungkin di sini ya. Ada masalahnya. Saya kira saya cuma bicara 1 kali, jadi saya bikin khotbah sebagus mungkin. Habis itu saya udah nggak punya khotbah bagus lagi, jadi nanti kecewa kalau dibikin berjilid. Bagaimana Michael Mangual? Karena Michael ini paling gencar membagi-bagikan khotbah dari pelajaran firman Tuhan dari Pendeta Hudi. Apa benar nggak itu yang Pendeta bilang? Bisa diakalin sih. Awalnya sih kita tadinya mau puterin video ya. Ternyata Pendeta mau live. Jadi kalau mau banyak sih ada 170-an judul kalau mau. Tapi
It's okay. Minimal kan sudah tatap muka ya, pendeta ya. Yes. Selama ini kalau hari Sabtu terus terang saya nyerah nggak bisa karena jadi ketika dipindah waktunya walaupun mungkin kurang nyaman bagi semua karena waktunya aneh. Jadi ya kalau waktunya bukan hari Jumat, bukan hari Sabat, hari Minggu ya mungkin masih bisa diatur lah Mike. Oke, kalau Diaminkan itu. amin semua ya. Udah buat kita semua yang merasa terberkati oleh firman Tuhan pada pagi atau sore hari di sana, boleh berikan jempolnya ya. Ucapkan thank you so much. Oke ya, Tuhan berkati. Nah, saatnya sekarang adalah tanya jawab. Mungkin di antara kita ada yang mau bertanya atau ada yang mau menambahkan. Silakan. Yang mau bertanya silakan, yang mau menambahkan silakan. Ada? Ini waktunya Pendeta Hudi itu susah sekali loh. Mumpung ada sekarang live. Silakan. Mungkin saya dulu lah. Ya, silakan Pak Tony. Ini keluar dari pembahasan khotbah. Saya kagum dengan Pendeta Hudi karena beliau mendapat gelar tinggi dari Andrews University, sekolah kebanggaan kita di sini, ya. Mendapat PhD, doktor. Itu dari Andrews, orang Indonesia hanya hitung di jari ya. Saya tahu Pendeta Dompas sudah almarhum ya. Pendeta Kuntaraf. Siapa lagi ya? Sumarna. Kalau nggak salah Pendeta Sumarna sekarang jadi anggotanya Pendeta Hudi sekarang ya. Betul ya? Ya. Nah, jadi anak buahnya pendeta. No, bukan anak buah, dia tetap bos. Kemudian siapa lagi ya? Pendeta Lego, sangat sedikit orang yang mendapat gelar doktor dari Andrews University. Dari Manila banyak sekali. Pertanyaan saya, bagaimana bisa? Karena Pendeta Hudi ini saya kenal dari masih kecil, ya. Masih ingat di Pantiwiata dulu, Pendeta? Masa-masa kecil, bahkan masa muda, masa bandel, kemudian bisa berubah drastis jadi pendeta, dapat doktor nggak tanggung-tanggung dari Andrews University. Saya kagum, saya lihat, waduh, lihat kalau Tuhan pakai, walaupun dia tadinya bandel, sekarang sudah jadi pendeta dan memimpin gereja. Saya tahu beberapa gereja di California. Jadi bagaimana itu ceritanya, kasih short speech dulu, bagaimana bisa jadi berubah haluan dari bandel jadi pendeta, dapat dokter Andrews University. Thank you. Wah itu panjang, gimana mau bilangnya ya. Oke, yang saya jawab yang jadi dokternya aja ya. Jadi saya punya gelar sekarang PhD. Itu artinya permanent head damage. Aduh. Ya, Oke, sebenarnya sangat simpel ya. Saya jadi pendeta kan kerjanya khotbah, ngajar sekolah sahabat, melawat ditanya Alkitab. Jadi kalau kitanya nggak menggali, nanti lama-lama yang diomongin omong kosong. Jadi supaya nggak omong kosong ya sekolah. Ya, dengan hormat. Ini cuma cara saya berpikir. Nah, setelah sekolah ke mana? Ke Filipina, dapat master, kok kayaknya masih penasaran gitu. Kayaknya ada yang lebih, ya cuma. Ya, habis itu ya tinggal ngerjain Tuhan. Maksudnya, Tuhan, otak saya pas-pasan, uang nggak punya, cuma saya kepengen jadi pendeta yang baik, ya Tuhan tanggung jawab lah, kasih saya kemampuan bisa belajar, tolong saya buka jalan. Makanya jadi sekolahnya pun sangat lama karena lebih banyak kerjanya bayar uang sekolah daripada di kelasnya. Jadi ya itu aja Ton yang bisa diceritain. Cuma supaya jadi pendeta nggak malu-maluin, itu aja sih. Oh, yang lain supaya kalau gimana ya? Maksudnya
bagaimana kalau misalkan ada forum, lalu orang Advent diminta untuk menerangkan iman Advent, tetapi dengan bahasa yang ilmiah, itu ada wakilnya. Karena kalau orang Advent yang anggota bekerja sudah sangat banyak dan ini. Tapi ketika berbicara tentang kebenaran Advent menggunakan istilah-istilah teologis itu agak jarang. Jadi itu aja supaya bisa mengkomunikasikan firman Tuhan dengan lebih baik. Karena ada level masyarakat yang masih kosong gitu kesananya yang bisa dijangkau. Saya ingat Pendeta Hudi dulu grup leader di rumah kami di kampus ITKA saat menjadi mahasiswa kependetaan dari Ibu Yuliana Hutubesi. Iya, waktu jadi mahasiswa kependetaan itu bukan karena bagus, itu karena diharuskan. Jadi supaya bisa tamat ya dikerjain lah apa yang disuruh. Terima kasih masih ingat itu, Tante Yu, Om Pit. Ya itu aja, nggak hebat-hebat amat, Tom. Gimana? Tony, udah puas ya? Luar biasa. Tapi dari kesaksian tadi, Tony bilang, wah dulu bandel kok sekarang menjadi pendeta. Dan itu cocok dengan tadi cerita Musa ya. Dan saya langsung terinspirasi. Nah ini buat kita semua yang udah mau kepala 6. Nggak ada kata terlambat untuk melayani Tuhan. Benar ya, Pendeta Hudi ya? Amin. Nah, Amin. Oh, kalau gitu, sorry. Kalau gitu saya mau komentar tentang bandelnya, karena saya lihat banyak teman-teman saya ini yang juga lebih bandel. Ya. Sebenarnya kita itu nggak bandel. Kita itu cuma frustrasi terhadap lingkungan yang tidak punya ruang untuk orang-orang kreatif kayak kita gitu. Jadi karena segala sesuatu nggak boleh, jadi kita kelihatannya bandel. Itu sebetulnya lingkungan yang salah, bukan kita. Kitanya sih anak baik-baik kalau mau diiniin ya. Benar-benar. Jadi masuk ke kelas, cara guru ngajar nggak ada kreativitas yang kita ngomong harus ngikir. Jadi dunia yang tidak kreatif itu membuat anak-anak kreatif seperti kami kelihatannya nakal. Padahal sebetulnya kalau kreativitas kami tersalurkan, nggak perlu kreatifnya ke yang nakal-nakal, maksudnya gitu. Iya benar. Setuju. Pak Jay pasti setuju juga itu. Pak Jay ya, setuju ya. Ingat masa sekolah dulu kan, Jay bandel ya. Tapi enggak. No free. Nah, ini no free. Dan saya juga senang sekali melihat teman-teman saya yang dulu katanya dalam tanda kutip bandel. Sekarang semua rajin pelayanan. Malah ini Pendeta Hudi, banyak yang haus untuk pelayanan di usia sekarang. Coba acungin jempol siapa itu yang usia sekarang lagi haus. Supaya di absen. 1, Nofri. Tony. 3 enggak ya, 3? Mau tahu rahasianya? Ya. Kita ini udah bosan bandel, jadi sekarang kepengen tahu kebaikan itu apa. Sementara anak-anak baik itu sekarang umur sekarang baru mulai belajar bandel, jadi kasihan mereka. Iya. Tapi mendingan kayak kita yang udah bosan bandel. Jadi ngelihat anak bandel di gereja, saya sih ketawa aja. Dulu gue lebih kriminal dari ini gitu. Jadi maksudnya santai-santai aja jadi pendetanya gitu. Kalau orang baik jadi pendeta, ngelihat anak nakal dikit panik, waduh gimana? Kalau kita mah ketawa ngelihat, this is nothing. Jadi bisa membimbing orang-orang yang bergumul. Iya. Jadi udah bandel duluan, jadi kalau ada yang bandel gampang untuk ajarin ya pendeta ya? Iya, tahu sebetulnya mereka perlunya apa. Sebetulnya itu kreativitas yang tidak tersalurkan. Jadi kalau kreativitasnya disalurkan dan jadi asik, sebetulnya lupa jadi bandel ya, karena sudah, ya itu aja sebetulnya. Ini Michael Mangwal ketawanya paling kencang tadi waktu dibilang waktu dulu bandel. Tapi puji Tuhan dia sekarang ketua jemaat. Yang penting result-nya. Ya, jangan dulu kayaknya mau jadi pendeta ternyata
Jadi Pandoti gedenya tuanya ya. Tuh, Pendeta Soleh langsung bangun dia ketawa. Boleh Oh, udah interupsi. hidup lagi. Iya, ini dari Pak Raymond, Pak Raymond silakan. silakan. Pertanyaannya saya seperti demikian. Tadi kalau melihat sejarah daripada Musa, pada waktu dia baru tamat sekolah atau 40 tahun pertama dia menjadi penguasa di Mesir, bukankah itu lebih baik dia mungkin bisa menobatkan semua orang Mesir jadi orang Advent mungkin semuanya pada waktu itu. Kenapa Tuhan harus tunggu sampai 40 tahun ketiga baru dia mau pakai Musa bekerja? Apa Tuhan punya rencana khusus hanya untuk selamatkan bangsa Israel, tidak menyelamatkan bangsa Mesir? Pak Pendeta, tolong pandangan Pak Pendeta bagaimana? Waktu itu Musanya nggak bisa diatur sama Tuhan, dia yang atur Tuhan. Maksudnya gimana ya? Mungkin saya lihat Bapak Reynold Malingkas ketawa, mungkin dia bisa lebih menjelaskan lebih baik apa yang saya maksud. Maksudnya harusnya, oke. Kita jadi begini, ketika kita membaca Alkitab, kita harus membaca Alkitab kasus per kasus, oke? Itu adalah masalah Musa sebagai pribadi. Tetapi ada orang, contohnya Daniel dalam usia muda, cerdas, sangat berhasil, tapi berserah kepada Tuhan, jadi Tuhan bisa pakai dia di usia muda. Tetapi Musa orangnya lain, waktu muda nggak bisa dipakai Tuhan, karena ya seperti yang kita lihat tadi, lihat orang dibunuh. Jadi bagaimana mengkhotbahkan kebenaran dengan membunuh orang yang tidak sepaham dengan dia, itu kan bikin mencemarkan nama Tuhan. Jadi gantinya orang ditobatkan, justru orang akan punya image yang salah tentang Tuhan. Jadi Musanya yang belum siap. Tapi kalau kita bandingkan dengan Daniel, dari usia sangat muda Daniel itu berserah, Tuhan bisa pakai Daniel di usia muda sampai usia sangat lanjut. Jadi kita harus baca Alkitab, lihat kasus per kasus, pribadi per pribadi, dan Tuhan menggunakan setiap orang sesuai dengan perjalanan hidup pribadi orang itu. Ada yang dipakai Tuhan dari muda, ada yang dipakai Tuhan setelah tua. Yang penting dipakai Tuhan. Amin, benar-benar setuju. Pertanyaan Pendeta, boleh? Betul, Bang. Silakan tadi. Silakan. Pendeta, saya mau tanya sedikit. Ini siapa? Wah, Ini- Bapak Humala Sitompul. Siap, Pendeta, siap. Kita kadang-kadang di jemaat suka adakan pemilihan nih. Lalu dilihat seperti orang Israel, katanya imam-imam itu 50 tahun udah mesti pensiun. Sehingga kalau orang-orang yang sudah uzur mau dipilih itu bilang, udahlah gantian lah, orang muda lah. Karena orang Lewi itu pelayanan di Ka'bah itu 50 tahun. Setelah itu pensiun. Nah, bagaimana kita mau ikut, apakah masih baik dalam pelayanan atau sudah waktunya pensiun? Terima kasih untuk pertanyaan tersebut. Jawabannya itulah kekacauan di dalam gereja. Yaitu orang Lewi itu lahir sebagai orang Lewi. Tidak ada orang yang dipilih jadi orang Lewi. Jadi jangan menyamakan orang Lewi dengan pegawai sidang. Itu sudah kekacauan, itu udah kayak kambing sama ayam disamakan gitu. Bukan berarti anggota yang ayam ini. Oke, jadi orang Lewi. Dan orang Lewi itu hanya kerja mulai umur 30 tahun dan umur 50. Dan yang dimaksud itu adalah kerja. Jadi pelayanan orang Lewi yang dimaksud adalah pelayanan mereka di Ka'bah. Dan untuk itu mereka cuma diundi karena begitu banyak. Jadi ada orang Lewi seumur hidupnya itu cuma melayani di Ka'bah itu cuma sebulan. Karena jumlahnya banyak, dan tapi di luar pelayanan Ka'bah mereka adalah guru bangsa, guru-guru agama di seluruh negeri. Itu nggak ada umur 50 itu. Jadi umur 30 sampai 50 itu adalah usia mereka aktif pelayanan di Ka'bah, dan itu pun ada jadwalnya. Jadi pelayanan Ka'bah bukan fokus pelayanan orang Lewi. Fokus pelayanan orang Lewi adalah justru pelayanan di kota-kota orang Lewi di mana mereka ditempatkan jadi guru bangsa.
Dari sudut itu tidak ada batas usia. Iya. Jadi kalau menerapkan orang Lewi ke pegawai sidang, itu sudah menerapkan prinsip yang salah kepada situasi yang salah. Masih terus lagi. Toto udah stop. Iya. Tapi ya, emang judulnya cuma itu soalnya. Pasti kalau judulnya pasti lebih stop di situ. Ya, kira-kira bagaimana Pak Humala? Oh, mantap. Walaupun mantap bagi yang dengar, tapi bagi yang nggak dengar di pemilihan, anggota pemilih bilang, oh ini bukan ayam sama kambing. Karena di jemaat adalah di Ka'bah. Ya, itu masing-masing punya pandangan, Pastor. Nomor 2, nggak usah lah, nanti jadi tambah kacau. Ada yang saya mau bilang, tapi nanti jadi bahaya. Ya, oke, daripada Anda penasaran. Salah satu kesalahan terbesar adalah ketika kita bicara di gereja, ini Ka'bah, ini Ka'bah. Gereja bukan Ka'bah. Kenapa? Ka'bah orang Israel nggak ada orang di dalamnya. Nggak ada orang. Jadi kalau gereja adalah Ka'bah, kita semua di lapangan parkir. Karena orang nggak boleh masuk Ka'bah. Jadi kalau bilang gereja itu Ka'bah, itu menerapkan doktrin yang salah kepada situasinya, jadinya kacau. Ada yang bilang acara sekolah Sabat adalah bilik yang suci, acara khotbah bilik yang maha suci. Itu perumpamaan, tapi bukan literal. Jadi gereja bukan Ka'bah. Gereja bukan Ka'bah. Yang jadi gereja kayak kita punya sekarang lebih namanya sinagog, rumah ibadah. Ingat, Ka'bah cuma satu di Yerusalem, tapi rumah ibadah itu ada di seluruh negeri, dan itu orang di dalam berbakti. Jadi mereka tidak sangat membedakan antara Ka'bah dari sinagog. Harusnya jadi Pak Humala jangan bilang, ini Ka'bah, bukan, ini sinagog. Sinagog itu artinya duduk bersama menikmati firman. Itu namanya sinagog. Kalau Ka'bah khusus cuma potong kambing, potong lembu, persembahan. Nggak ada itu itu lambang kehadiran Tuhan. Jadi ya itu contohnya tadi, orang Lewi adalah pegawai sidang, gereja adalah Ka'bah. Itu adalah salah satu contoh tadi, secondary meaning ditempatkan di atas primary meaning, jadinya kacau. Mudah-mudahan ini tetap aman, saya bilang begini ya. Hanya pencerahan sedikit. Baik. Terima kasih, Pendeta. Thank you. Jadi sebetulnya yang disebut dengan Ka'bah itu ada yang sering dibilang adalah tubuh kita, itu yang benar ya Pendeta? Itu gimana? Nah, kalau tubuh kita adalah Ka'bah Tuhan, itu Paulus yang menggunakan lambang. Jadi jangan menempatkan lambang sebagai literal. Ka'bah tetap saja yang di Yerusalem. Yang membuat Ka'bah itu suci adalah kehadiran Tuhan. Nah, jadi bahwa tubuh kita adalah Ka'bah, ketika kita menerima Tuhan dalam hidup kita dan Tuhan tinggal di dalam kita, maka tubuh kita ini seperti, bukan menjadi, tetapi seperti Ka'bah. Menjadi dengan seperti itu langsung beda itu. Karena ada yang tersinggung main bola, saya tahu karena itu mahasiswa saya kependetaan, main bola dia di-tackle jatuh, kamu tubuh saya Ka'bah Tuhan, kenapa kamu tackle saya, katanya. Main bola Ka'bah dibawa-bawa, maksudnya. Jadi ingat, tubuh kita itu seperti Ka'bah, bukan menjadi Ka'bah. Karena kata sedikit aja bisa punya yang berbeda ya. Implikasinya bisa jauh. Wah, luar biasa. Tapi jangan kebanyakan nanya, nanti dibilang saya bilang yang selama ini dirahasiakan, jadi harap disebarkan pengertian gereja dan Ka'bah buat anggota gereja SD. Rasanya yang tersembunyi harus diberitakan mereka. Oke. Sekarang, masalahnya begini, di dalam beragama, orang sangat memerlukan rasa aman dan rasa nyaman. Jadi, sesuatu yang mereka sudah pegang puluhan tahun, tiba-tiba dibilang itu salah, mereka akan berontak. Jadi kita harus sangat hati-hati menyampaikan hal-hal seperti ini. Jangan sampai melemah, justru
tujuannya baik, akibatnya melemahkan iman orang. Tapi kalau untuk orang-orang pinter seperti Anda, mah nggak ada masalah bicara. Nah, orang yang di luar sana, yang apakah mereka siap atau tidak mendengar hal-hal seperti ini? Iya, benar-benar. Bagus sekali ini. Pagi hari ini saya sangat terberkati ini mendengar Pendeta Hudi membahas pembahasannya sekarang. Dan saya pikir ini bukan kebetulan ya, Pak Tony, Nofri, bahwa kita semua ini ternyata punya kesempatan untuk mendengar hal-hal yang baik dan benar, dan punya kesempatan untuk mengambil keputusan mau melayani Tuhan di hari tua. Jadi mungkin ada yang merasa kemarin, aduh saya udah nggak berarti, sekian tahun lagi saya mau mati, umur saya udah mau 60, 70, 10 tahun lagi hidup. Sekarang ini kita punya satu pengharapan bahwa nggak ada kata terlambat untuk melayani Tuhan. Benar ya Pendeta Hudi ya? Amin. Nah, berarti kita boleh bikin panggilan ini sekarang. Siapa yang mau melayani Tuhan di usia sekarang? Michael, jangan ketawa. Ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Iya, silakan Pak J. Oke. Di buku Kisah Rasul-Rasul menyatakan bahwa sebenarnya dia mempunyai ilmu yang luar biasa dari Mesir. Ya. Tetapi waktu dia ditanya Tuhan, dia mengaku kepada Tuhan waktu Tuhan panggil dia bahwa dia tidak bisa berbicara. Apa maksudnya dia? Apa dia nggak bisa berfirman? Katanya berbicara untuk menyatakan firman Tuhan, atau memang benar-benar dia at that time udah nggak bisa berbicara seperti dulu? Karena akhirnya yang nanti dibilang, oh Harunlah yang jadi pembicara kamu. Bagaimana itu, Pendeta? Agak susah ya. Maksudnya saya sedang mencoba mencari. Mudah-mudahan jawabannya tidak kesana kemari. Ya. Jadi gini, ingat dulu di Indonesia ada orang namanya Idris Sardi. Ya, pemain biola. Pemain biola yang sangat hebat. Jadi saya ingat di TV, dia baru tampil, dia main. Lalu oleh pembawa acara di televisi, dia bilang, waduh Bapak hebat sekali. Terus dia bilang, saya itu cuma bercanda main di depan. Gitu. Maksudnya, kalau kamu kira saya main hebat, itu nothing. Sebetulnya saya bisa main jauh lebih hebat. Tapi karena pemirsa tidak sanggup ngikutin kalau saya main yang hebat-hebat, jadi saya main yang gampang, tapi kalau itu dikagumi, dia justru sedih. Jadi Musa dulu menganggap dirinya itu hebat sekali. Ini yang tadi saya tidak, karena akan terlalu panjang. Sebetulnya Musa itu ke Midian, itu jalan Tuhan. Karena dia itu di sana ujung-ujungnya ketemu sama Jethro. Yeah. Nah, gelarnya Jethro itu adalah Imam Allah yang Maha Tinggi. Kita harus ingat, waktu Musa ketemu Jethro, yang namanya bangsa Israel belum ada. Yang namanya orang Lewi belum ada. Nanti imam-imam itu baru dibentuk di padang belantara setelah Musa meninggalkan. Jadi siapa Jethro ini? Jethro adalah keturunan dari orang-orang yang setia kepada Tuhan, dari Adam, Set, Enos. Jadi dia itu pemegang kebenaran. Nah, jadi Musa ini tamat dari Mesir dengan segala ilmu Mesir hebat. Dia belum tahu kebenaran Tuhan, tapi dia sudah mau menyelamatkan orang Israel keluar dari Mesir dengan cara bunuh orang Mesir. Nama lain dari Jethro adalah Rehuel. Rehuel itu artinya sahabat Allah. Rehu itu artinya teman, sahabat. El itu Elohim. Jadi dia ini dikenal sebagai orang yang sangat dekat kepada Tuhan. Jadi Musa itu belajar kebenaran, iman yang benar dari Rehuel. Setelah dia belajar dari Jethro, dia dapati bahwa segala ilmu dari Mesir itu nothing. Tidak cukup. Maka habis itu dia nggak percaya diri jadi ngomong. Karena dia bilang ada kebenaran yang jauh lebih besar, ada ini. Jadi dulu dia sangat percaya dengan kehebatan ilmunya, tetapi setelah ketemu kebenaran yang sejati, dia jadi sangat rendah hati. Itu yang nothing itu maksudnya. Oke. Kurang lebih begitu. Amin. Luar biasa.
Jadi ada satu proses. Wah, luar biasa, ini pengetahuan baru lagi. Bagaimana? Iya. Ada yang mau bertanya? Cukup ya Pak J ya? Udah mengerti ya? Ya. Mengerti. Ilustrasi Idris Sardi itu bagus sekali. Wah, luar biasa ini Pendeta Hudi. Ada yang mau bertanya lagi atau mau menambahkan? Nggak berani kalau mau menambahkan ya. Saya lihat ada Pak Tigor, biasa mungkin bisa memberi sesuatu, ada Pak Coken dan sebagainya supaya. Iya, Pak Tigor. Memutu Besi, kalau saya bisa lihat wajahnya, saya sudah sangat rindu puluhan tahun, atau Om Pit akan sangat baik. Tadi ada Stefani Hutagao. Halo, thank you. Sudah menunjukkan wajah Tante. Tolong di-unmute. Sorry ya, kepada semua, saya rindu keluarga Hutu Besi. Silakan, bebas buka, bisa unmute untuk bertanya atau sekedar say hi. Karena ini kan acaranya meet and greet ya, tapi kita tetap utamakan Tuhan ya, jadi mau mendengarkan Tuhan. Stefanus Wijaya itu. Stefanus, say something. Tunggu. Sebentar. Ibu Hutu Besi dan Bapak Hutu Besi mungkin mau bicara sesuatu. Kita dengar dulu. Oke. Apa kabar Tante? Oh. Iya. Silakan Ibu Hutu Besi. Bisa di-unmute. Suaranya masih belum kedengeran. Coba cabut earphone-nya. Saya nggak bisa dengar. Oke, sekarang bisa dengar. Ya. Oke. Apa kabar Pendeta Hudi? Baik, Tante. Ya, saya masih terbayang wajah Pendeta Hudi waktu memimpin itu grup di rumah dan melihat transisi Pendeta Hudi dari yang tadi disebut bandel, kemudian menentukan pilihan untuk menjadi seorang pendeta. Oh, sekarang saya terangkan Tante. Saya itu jadi pendeta cuma supaya saya tetap Advent, karena saya tahu kalau saya nggak bisa jadi anggota awam, pasti saya hilang. Jadi supaya saya tetap tinggal, saya harus jadi pendeta, harus menghukum diri saya. Oh, oke. Kalau justru saya kagum sama teman-teman yang nggak pendeta tapi setia di Advent gitu. Saya tahu kalau saya bukan pendeta pasti saya nggak setia gitu. Godaan dunia terlalu kuat. Jadi saya harus jadi pendeta supaya tinggal. Oke. Ada etus kayaknya tadi juga. Iya, ada etus juga. Nah, itu temannya itu. Ya, sama-sama. Teman satu geng. Saya tidak pernah berhenti memohon maaf atas apa yang saya lakukan. Sudah membawa orang-orang ke dalam kesusahan. Saya tidak bisa bicara ya. Bisa. Silakan Om. Bicara. Kau mau bicara? Ya, silakan Pak Hutu Besi. Pak Hutu Besi. Ya. Pak Muskita, saya mau tanya ini, yaitu Tritunggal. Ya, Tritunggal. Oke. Bahwa Allah itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang disebut Tritunggal. Ya. Sekarang saya mau bertanya, apakah Tritunggal itu Alkitabiah? Atau enggak? Sebab di dalam Alkitab tidak ada kata Tritunggal. Yang ada adalah Esa. Oke. Tapi itu kan di Alkitab bahasa Indonesia kan Om? Ya. Tapi harus diakui. Jadi begini, sebagai konsep, sebagai ajaran, Tritunggal itu Alkitabiah. Tetapi
kata Tritunggal sendiri tidak ada di Alkitab. Itu adalah istilah teologi yang diterapkan nanti ratusan tahun kemudian kepada konsep itu. Sama seperti kata Advent tidak ada di Alkitab. Jadi apakah gereja Advent Alkitabiah? Gereja Advent Alkitabiah, tetapi kata Advent sendiri tidak ada di Alkitab. Sebetulnya ini perlu topik tersendiri. Tapi kalau sampai ada doktrin Trinitas dan itu jadi perdebatan besar, yang harus dipersalahkan adalah, mungkin saya akan gunakan bahasa Inggris ya, the one that has to be blamed is Jesus. Karena Yesuslah orang pertama yang tiba-tiba bicara tentang Bapa. Sebelumnya belum pernah ada orang bicara tentang ada Bapa, ada Anak. Yesus adalah orang pertama. Jadi kalau ada orang katakan doktrin Trinitas, saya punya jawaban yang paling mendasar adalah Yesus yang memperkenalkan konsep itu. Sebelum Yesus tidak ada nabi yang bicara tentang Trinitas. Jadi itu adalah. Lalu yang kedua adalah bahasa adalah berkat. Yang membuat manusia itu unggul dari semua makhluk lain adalah dua. Satu, kemampuan untuk bicara, dan yang kedua, jari. Betul. Melalui bahasa, manusia bisa mengkomunikasikan, mengekspresikan isi pikirannya dari satu orang ke orang lain, dari satu generasi ke generasi lain. Melalui jari, manusia bisa mencipta. Karena kambing nggak bisa mencipta karena nggak punya jari. Monyet yang agak mirip kita nggak punya jari. Tapi hanya manusia yang punya jari. Nah, tapi di sisi lain, bahasa mempunyai keterbatasan. Yaitu kita seringkali terjebak dengan arti kata. Jadi ketika kita mendengar kata Allah Bapa, dalam konsep kita, Bapak-Bapak. Allah Anak, anak-anak. Padahal itu cuma belum jadi Allah Bapa bukan berarti dia bapaknya, itu cuma istilah yang Tuhan Yesus pinjam dengan segala keterbatasan bahasa manusia untuk menerangkan suatu kenyataan yang jauh lebih agung yang otak kita tidak bisa. Tapi itu kita perlu ngobrol lebih jauh, Om. Nanti mudah-mudahan kalau saya bisa ke Unai, kita duduk 3 hari ngobrol sama Om. Saya tahu pertanyaan Om itu akan sangat apapun jawaban saya akan dikejar terus. itu nikmat lah. Jadi perlu serial. Begini Pak Muskita, sekarang di Indonesia ada masalah ini di dalam perbincangan. Itu sebabnya saya tanya. Ya, tapi saya nggak heran kalau di Indonesia itu yang berbicara adalah lulusan Google University, Yahoo University, YouTube. Modalnya cuma nonton-nonton Google langsung jadi ahli teologi. Bagaimana kita mau berharap kebenaran dari mereka? Oke. Dengan segala hormat maksudnya. Jadi karena Google itu segala macam bisa ada di sana. Jadi kalau kita tidak tahu mana sumber yang benar, tapi ya karena ini belum pernah dengar, dikira sudah pasti benar. Sebenarnya dari dokter loh. Oke. Oh iya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, kapan kita bisa ngobrol kapan? Iya. Terima kasih. Kalau kuat 80, mudah-mudahan kita masih punya waktu. Oke. Terima kasih. Siapa lagi yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Peggy bisa bertanya? Silakan sebutkan namanya siapa ini. Oh, Stanley Walean. Silakan. Stanley Walean. Saya duduk dulu. Mungkin kali berikut perlu diangkat. Sekarang ini sedang banyak hamba-hamba Tuhan yang berbicara tentang akhir zaman. Lalu ditekankan tentang kalau Sandelo itu sudah pintu kasih yang tertutup bagi orang Advent. Nah ini kayaknya buat saya ini pekabaran yang belum pernah hamba-hamba Tuhan sampaikan dulu-dulunya. Dan kalau itu diangkat, itu sangat tidak relevan dengan kita punya doktrin, 28 doktrin gereja kita. 28 doktrin gereja kita tentang 24, tentang imam besar kita di surga, yang kita tahu ketika Yesus keluar dari bilik maha suci, itulah dikatakan selesai, sudah. Dalam Wahyu 22 ayat 10 atau 11.
Nah, tetapi ini tetap diangkat oleh banyak orang yang sangat membingungkan. Nah, ini kan seakan-akan konteksnya, sedangkan kalau Yesus keluar dari bait suci, dan itulah yang dikatakan pintu kasih yang tertutup, itu jauh sesudah Sandelo. Sedangkan kalau kita baca dalam Kemenangan Akhir pasal 39, itu jelas dikatakan ketika semua orang, Tuhan tanya kepada mereka, sudahkah kamu memateraikan? Itu dalam Wahyu 7 ayat 1-3. Jadi keempat mata angin juga ini ditahan. Jadi mungkin hanya usulan aja supaya mungkin diangkat aja, karena sudah banyak hal yang disampaikan yang jadi dualisme. Itu ya, mungkin tolong nanti apakah mau bisa di-clearkan atau nanti berikut. Terserah. Terima kasih, Pak Pastor. Terima kasih. Saya jadi ingat ada orang Jawa mau menerangkan Sandelo, karena dia medok, dia bilang ini Sandelo. Oh, ini bukan Sande, ini Senen. Ini Sandelo. Well, kita harus hati-hati. Oke, dengan segala hormat kepada semua hamba Tuhan. Dari dulu, sejak gereja Advent berdiri, kalau ada kasus sosial, Perang Dunia Pertama, akhir zaman Tuhan mau datang, Perang Dunia, pokoknya orang Advent paling senang lah kalau ada kekacauan, bilang itu tanda akhir zaman, jadi supaya, karena nggak punya bahan khotbah lain gitu, kurang baca. Jadi modalnya cuma nonton berita, nanti dibilang tanda akhir zaman. Yang mana kita harus hati-hati, yang kita tunggu itu Sandelo atau kedatangan Tuhan. Jangan sampai waktu Tuhan datang kita bilang, kok Tuhan berani datang, Sandelo belum ada gitu. Jadi sekarang yang ngatur siapa ini? Kok Tuhan berani datang, nubuatan ini belum digenapi. Jadi kita menyembah nubuatan atau menyembah Tuhan? Kalau Tuhan mau datang kapan aja, emangnya? Ya jadi let God be God. Biarlah Tuhan tetap Tuhan dan Dia bisa datang kapan saja. Jadi saya harus hati-hati mengucapkan hal ini. Setiap generasi umat Tuhan, gereja Advent, melihat zaman di mana mereka hidup, mereka kira Tuhan akan datang pada zaman mereka. Dan itu akan membuat mereka melihat segala peristiwa di sekitar sebagai tanda kedatangan Tuhan. Yang terjadi di zaman Ellen White, di Amerika, di negara-negara bagian selatan, itu Sandelo sudah dijalankan. Jadi bukan orang Jawa yang ngomong, ini orang Amerika. Jadi betul hukum hari Minggu. Kalau sekarang sudah tidak, oleh karena untuk penghematan biaya. Dulu, waktu Walmart baru buka, supermarket Walmart itu buka 24 jam. Jadi, ciri khas Walmart adalah Anda bisa belanja kapan saja. Tapi apa yang terjadi di negara bagian seperti Arkansas, Alabama, Georgia, di Amerika bagian selatan, Walmart yang di mana-mana 24 jam, hari Sabtu malam, jam 12 malam harus tutup, nggak boleh buka sampai nanti. Jadi hukum hari Minggu masih ada. Sekarang ini di state-state itu hukum hari Minggunya belum pernah dibatalkan. Jadi waktu itu terjadi, Ellen White melihat bahwa kedatangan Tuhan itu akan terjadi di zaman dia. Jadi tulisan dia itu sangat ini, yang mana kalau Tuhan datang zaman dia, ya udah memang. Karena Sandelo-nya terjadi. Yang uniknya dengan Sandelo di Amerika pada zaman Ellen White, orang Advent yang ke kebun di penjara, tetapi orang yang berhari Minggu ke kebun nggak apa-apa. Jadi mereka lihat bahwa hukum itu, ya itu perlu cerita tersendiri lah. Saya cuma karena tadi disinggung Sandelo. Jadi Ellen White bicara Sandelo benar. Tetapi itu karena dia melihat bahwa Sandelo sedang dalam pikiran Ellen White, ketika satu state mulai menjalankan Sandelo, diikuti dan dari nasional jadi internasional dan Tuhan datang.
Dan itu normal. Paulus kira Tuhan mau datang di zaman dia. Petrus kira Tuhan mau datang di zaman dia. Jadi setiap zaman orang kira Tuhan mau, dan mereka melihat segala sesuatu sebagai kegenapan. Tapi kalau Tuhannya masih nunggu seperti Musa tadi, ya terserah Tuhan. Suka-suka dia kan. Ya, kurang lebih begitu tentang Sandelo. Bagus-bagus, Pendeta. Setuju banget. Ini di grup chat saya tanya, apakah setuju kita berkumpul lagi di Zoom dengan waktu yang sama, ya, minggu depan dan dengan narasumber yang sama, Pendeta Hudiat. Dan ini banyak yang bilang setuju. Teman-teman, kalau setuju kasih jempolnya coba. Setuju nggak? Supaya Pendeta Hudi nggak bisa menolak lagi. Baik. Bagaimana Pendeta Hudi? Setuju dong? Ya, diusahakan ya. Ada banyak topik ini yang tadi Tritunggal, kemudian Sunday Law, apalagi ya saya catat. Ada beberapa topik. Nah, ini juga akan menjadi satu beban buat Pendeta Hudi karena apa? Karena ini teman-teman sekolah yang sekarang usianya mau 60 lagi semangat mau pelajari firman Tuhan. Jadi mereka mungkin terlambat ya Pendeta Hudi ya, kayak saya. Kita terlambat belajarnya di hari tua. Kalau kita nggak diajar dan nggak ambil keputusan untuk melayani, nanti Pendeta Hudi menyesal ini. Ini termasuk domba-domba yang harus diselamatkan. Tentang kata terlambat itu, dulu saya pernah jadi guru teologi di UNAI. Habis 3 tahun saya berhenti. Kenapa? Karena, jangan bilang-bilang ya, konfidensial. Karena rasanya buang waktu gitu. Maksudnya saya bagi hal-hal yang sangat penting, pikiran mereka masih lagi nyari pacar lah, lagi masih mau weekend. Nggak ada yang konsentrasi belajar. Saya lebih senang berhubungan dengan orang-orang seperti Anda yang sudah punya pengalaman hidup. Jadi apa yang saya bagikan kayaknya lebih bermakna gitu daripada, ya jadi saya senang untuk orang-orang tua kayak gini. Lebih ngerti saya ngomong apa gitu. Kalau yang muda dikasih tahu yang ini belum nyampe sana, umur hidupnya belum panjang, jadi belum tahu susahnya hidup, susahnya jadi orang baik, bahwa banyak sekali orang yang kepengen jadi orang baik tapi nggak bisa gitu. Maksudnya ya lebih enak ngobrol ya kalau waktunya bisa kita atur. Iya, baik. Padahal katanya kalau kita menginjil sama orang yang udah tua, yang usianya udah 40 tahun ke atas, itu lebih susah. Lebih gampang itu menginjil ke anak-anak remaja, orang muda, karena mereka masih bisa diatur. Tapi kalau orang tua udah plek, nggak bisa lagi. Katanya ada begitu. Tapi kenyataannya pada pagi ini atau sore di Amerika, ini usianya mau kepala 6, tapi semuanya mau belajar. Nah, ini puji Tuhan ya. Jadi nggak lambat ya. Tentang itu, usia adalah satu hal, tapi apakah open-minded atau close-minded? Ada anak masih kecil, nggak bisa diajar. Ada orang pikirannya terbuka, seusia apapun masih ya, jadi itu mah tergantung sifat orang ya. Kembali lagi seperti Musa ya. Iya. Oke. Ini siapa lagi yang mau bertanya nih? Ini di grup chat ada yang tanya tentang pintu kasihan bagi orang Advent. Nah, topik untuk dibahas. Oh, yang untuk dibahas. Pendeta, ini banyak sekali di grup chat topik-topik pembahasan, ada keluar lagi country living ya. Tadi Sunday Law, kemudian apalagi country living apa? Nah, country living siapa ini? Di grup Colorado itu lagi rame tentang country living. Jadi bahkan di Indonesia, di Jakarta saja yang kota besar, ada yang sudah jual hartanya semua, mereka lari ke gunung-gunung. Nah, ini lagi viral juga sekarang. Bagaimana Tony ada di mana? Tony bisa menjelaskan yang di Colorado? Ya, memang country living sekarang lagi hot ya. Sedangkan pendeta-pendeta aja ada yang pro, ada yang kontra. Akibatnya anggota-anggota jadi bingung.
kapankah country living itu harus dilakukan? Sekarang kah atau nanti? Apa sudah saatnya? Jadi isu ini antara pendeta aja saya lihat masih ada yang pro dengan kontra. Ini perlu diluruskan. Saya nggak tahu pendeta Hudi, kasihan juga dia masuk sini dibombardir dengan segala macam isu. Mungkin dia kapok nanti. Dan kapok ya. Tapi ini perlu diluruskan. Jadi kembali tentang tadi itu primary meaning sama secondary meaning ketika membaca Alkitab. Kita harus membedakan antara country living dengan meninggalkan kota ketika tanda akhir zaman sudah itu. Itu dua hal yang sangat berbeda maksudnya. Country living secara konsep adalah saya memilih hidup di country. Tapi kalau yang di nubuatan itu adalah ketika meninggalkan kota-kota. Tapi kalau kita baca ayatnya di Injil Matius atau Lukas, itu ya itu perlu ini yang lain lah. Kalau saya kasih tahu sekarang nanti nggak ada yang muncul lagi kalau saya muncul. Jadi ya. Jangan pendeta. Ya. Itu jangan. Buat terus ini kalau waktu country living musiknya apa? Country bukan? Iya. Musik country ya. Dengan segala hormat, setiap orang mempunyai cara mengalami Tuhan berbeda-beda. Setiap orang mempunyai cara mendekatkan diri kepada Tuhan berbeda-beda. Jadi ya biarlah. Amin. Oke, jadi saya punya istilah. Bagi sebagian orang, cara beragama itu satu garis lurus. Kalau di luar garis ini kamu salah. Tetapi saya lebih suka melihat cara beragama itu seperti jalur gitu. Ada garis di kiri, ada garis di kanan. Selama kamu masih di dalam garis itu, you are okay. Ada yang lebih ke kanan, ada yang lebih ke kiri. Daripada cuma satu garis, kalau ini salah dan selalu yang benar dia, yang salah selalu orang lain gitu. Itu kan nggak sehat. Jadi lebih baik kita punya jalur. Ini masih Advent. Jadi mau yang di country living. Sekarang kalau orang country living, pada saat yang sama General Conference sedang menginikan city evangelism. Jadi itu Ellen White bicara panjang lebar tentang city living and city evangelism. Tapi karena yang banyak dihotbahkan cuma country living, yang bagian itu, jadi kita juga harus seimbang baca Ellen White. Jadi karena seringkali gini, ketika kita membaca Alkitab, kita tahu ayat ini harus ditafsirkan dengan hati-hati. Tetapi begitu Ellen White yang dibaca, sistem penafsiran nggak ada. Jadi, nah itu yang maksud saya. Bukan tidak menghormati Ellen White, tetapi hati-hati di dalam menafsirkan Ellen White. Jangan sampai, karena Ellen White itu, kalau Alkitab masih satu buku ya. Ellen White itu bukunya berapa puluh. Jadi orang bisa kutip satu kutipan dan dijadikan kebenaran, orang ambil kutipan yang lain. Tapi itulah dinamikanya gereja Advent. Kelihatannya Bapak Stefanus sudah kepengen komen. Silahkan Bapak Stefanus. Saya ingin dengar. Karena dari tadi cuma saya. Thank you. Ya, terima kasih Pendeta Hudi. Saya hanya sedikit mengomentari mengenai pertanyaan Saudara Stanley Walian tadi. Mengenai kasus pintu kasihan tertutup bagi orang Advent. Kita sadari bahwa hari ini masa penghakiman. Dan itu doktrin dari gereja Advent yang kita imani saat ini. Dan kita tahu bahwa masa penghakiman itu juga adalah untuk mengadakan pendamaian bagi semua orang yang berhak menerima. Itu yang dilakukan Yesus. Ada banyak orang hanya sampai batas hari ini masa penghakiman. Tapi orang lupa mengenai masa penghakiman itu juga merupakan pendamaian atas dosa-dosa kita yang diperantari oleh Yesus. Nah, dengan kata lain, kita ini umat Advent sedang diadili, sedang didamaikan. Jangan sampai nasib kita ini sama dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu
yang berada di kota Yerusalem pada waktu Yesus menangisi kota Yerusalem, dia turun dari Bukit Zaitun, tertutup pintu kasihan bagi mereka, padahal orang lain masih terbuka. Kenapa hanya kota Yerusalem? Orang Yahudi akhirnya tertutup pintu kasihan dan mereka tidak bisa mendapat pintu kasihan sama sekali, kemurahan Tuhan sama sekali. Nah, inilah yang maksudnya itu. Sebelum undang-undang hari Minggu, dan kita nggak menghirau kalau mau kapanpun undang-undang hari Minggu itu tidak menjadi masalah bagi kita. Yes. Mau datang ke tidak menjadi masalah. Itu hanya ujian iman, ujian kesetiaan, bukan ujian keselamatan. Hanya berkaitan dengan keselamatan kalau tidak setia. Nah, bisakah kita setia bila mana undang-undang hari Minggu tiba, sedangkan hari ini kita tidak setia? Itu aja persoalannya. Kalau orang Advent setia hari ini, mempersiapkan dirinya hari ini untuk menghadapi hari itu, maka kita berarti sudah dimateraikan. Makanya proses pematian yang sedang berlangsung yang kita kejar. Dan pertobatan tidak bisa membalik telapak tangan. Pertobatan itu proses. Satu proses yang bertumbuh. Satu proses yang makan waktu. Jadi, kalau ada orang akan mengatakan, masih cukup lama waktu, masih ada waktu, lalu nanti setelah undang-undang hari Minggu baru saya bertobat, saya ingin berikan kesaksian. Seorang Advent, dia seorang yang sangat disegani, dan dia berposisi yang baik. Waktu saya mengajar di Uni Extension, mahasiswa saya melamar kerja kepada dia. Apa katanya? Kamu mau masuk hari Sabat nggak? Loh, ini toko gereja Advent loh, yang berkata ini. Toko gereja Advent. Kamu mau masuk hari Sabat nggak? Mahasiswa saya katanya, nggak mungkin lah, Pak. Lalu dia lapor sama saya, ya saya orangnya ketus-ketus saja. Saya telepon dia. Kenapa you mengatakan kepada mahasiswa orang Advent dan you adalah latar belakang kependetaan? You seorang latar belakang kependetaan. Berani you mengatakan masuk hari Sabat. Apa you sudah murtad? Oh enggak, Stefanus. Itu kan you tahu saya sendiri, Stefanus, masih masuk hari Sabat. Dan nanti waktu undang-undang hari Minggu, baru saya akan pure menginjil. Saya nggak mau bekerja lagi. Saya katakan, you salah. Doktrin yang salah. Spekulasi. Pendek cerita, sebelum undang-undang hari Minggu berlaku, orang itu mati. Sudah mati di hari ini. Tapi hidupnya tidak sebaik yang saya pikirkan. Jadi kita jangan mempermainkan Tuhan. Hidup kita adalah kasih karunia Tuhan. Marilah kita siapkan diri kita. Mau mati kapan itu bukan urusan kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita supaya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kadangkala kita ini terlalu spekulasi hidup. Ya. Orang banyak membanggakan Ahok. Saya pribadi tidak membanggakan Ahok. Masalah 10 hukum dia terapkan di Pertamina. Kalau betul dia terapkan 10 hukum, dia nggak kawin lagi itu. Jadi kita jangan ambil pandangan dunia lah. Makanya saya sekarang sedih juga orang Advent ambil pandangan-pandangan pokok dunia. Nggak boleh. Kita ambil Alkitab saja. Dan kita jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita harus merasa sangat berdosa di hadapan Tuhan. Nah, jadi kembali, undang-undang hari Minggu itu adalah proses pemateraian bagi umat Tuhan sudah selesai. Sehingga begitu masuk undang-undang hari Minggu, atau masuk masa kesusahan besar, kita tidak takut lagi. Kita sudah dimateraikan. Kita tidak mati, kalaupun mati dalam Tuhan. Jadi inilah yang perlu kita klarifikasi pemikiran kenapa sebelum undang-undang hari Minggu, kita itu sudah tahu apakah PKT, pintu kasihan tertutup atau belum. Sebab Wahyu 22 ayat 11 mengatakan, yang baik makin baik, yang jahat makin jahat. Yang kudus makin kudus, yang cemar makin cemar. Kalau orang Advent masih tetap gosip, itu cemar atau enggak? Itu aja. Tapi kalau orang Advent selalu berpikiran baik, positif, orang Advent harus lebih baik daripada orang bukan Advent. Sama seperti Yesus katakan,
Jika keagamaanmu tidak lebih baik daripada orang Farisi, kita nggak masuk surga. Inilah sekarang ini posisi kita di sana. Saudara dan saya dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hanya saudara dan saya, maka ini bisa terlambat Yesus datang. Karena saudara dan saya. Kalau bukan karena orang Advent ini dunia sudah babak belur. Tetapi kita puji Tuhan. Tuhan mempercayakan saudara dan saya untuk supaya kita membawa pekabaran Injil yang kekal. Kita tidak bicara tentang gosip, kita tidak bicara fitnah orang. Kita bicara bagaimana hidup kita, karakter kita, tabiat kita kepada Tuhan hari ini apakah sudah layak. Kalau urusan saudara dan saya sudah selesai dengan Tuhan, maka kita ada dua pilihan. MATI, istirahat sementara, atau Yesus datang segera. Itu saja. Jadi, serasa penjelasan saya ini sudah cukup jelas. Kenapa dikatakan sebelum undang-undang hari Minggu, pintu kasihan sudah tertutup bagi seorang Advent. Oleh sebab orang Advent adalah milik Tuhan. Calon pengantin, belum pengantin wanita. Pengantin wanita itu adalah kota Yerusalem. Ada banyak orang Advent pun salah konsep. Pengantin wanita itu adalah kota Yerusalem, bukan jemaat. Nanti kalau Yesus datang, orang-orang Advent ada di kota Yerusalem dengan sendirinya menjadi pengantin wanita. Hari ini kita adalah tamu. Hari ini kita tamu. Kita belum pengantin. Terlalu bangga kita mengatakan kita calon pengantin wanita. Kita ini tamu. Maka itu marilah kita mendapatkan materai Allah yang hidup, supaya bila mana tiba saatnya kita tinggal berdiam di kota Yerusalem, kita menjadi pengantin wanita. Itu aja sekedar tambahan untuk saudara Stanley Walian. Terima kasih Pendeta Hudi. Saya dengarkan khotbahnya sementara saya jalan pagi tadi. Thank you. Amin. Terima kasih. Saya mau kasih satu hal sebelum kita bergerak terlalu jauh. Dan saya harus sangat hati-hati menyampaikan hal ini. Nomor satu, saya Advent. Saya percaya ajaran gereja Advent dan saya berusaha mengikuti dengan setia doktrin Advent. Tapi ada satu hal yang mau saya sampaikan. Kata hukum hari Minggu tidak ada di Alkitab. Saudara periksa Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada satu ayat pun yang mengatakan hukum hari Minggu. Konsep Sunday Law lebih merupakan tafsiran kita terhadap nubuatan Alkitab. Jadi itu kita harus hati-hati, jangan sampai kita terlalu sibuk bicara Sunday, tunggu Sunday Law, Tuhan datang, Tuhan bilang, kok Tuhan nggak sudah, mana di Alkitabnya, nanti kita yang berbalik. Jadi itu nomor satu. Nomor dua, roh atau semangat dari Sunday Law bukan pemeliharaan hari Minggu, tetapi bagaimana supaya hari Sabat tidak dipelihara. Nah, masalahnya sekarang nggak usah ada Sunday Law aja, banyak orang nggak pelihara Sabat. Gimana ngomong soal Sunday Law? Tujuan, bahkan kalau kita baca Ellen White baik-baik, ini nanti banyak orang Advent ribut ini. Ellen White kasih petunjuk. Ketika Sunday Law dijadikan hukum, orang Advent harus buka gereja dan bikin kebaktian pada hari Minggu. Supaya orang-orang yang berbakti hari Minggu datang ke gereja kita dan di sana diperkenalkan kepada hukum Tuhan yang benar. Ya, jadi nanti kalau jangan sampai nanti saya buka gereja hari Minggu pada waktu Sunday Law dibilang pendeta kita murtad. Itu Ellen White punya nasihat. Jadi kita berbakti hari Sabat tetap, hari Minggu kita buka untuk. Jadi hukum hari Minggu itu nggak sekedar tunggu-tunggu. Dan tentang hukum hari Minggu ini saya tidak akan kaget kalau tiba-tiba dibuat hukum misalnya. Contohnya begini, dengan susah payah presiden-presiden Amerika selama ini membangun koalisi supaya protokol tentang pemanasan global, bahwa negara-negara mengurangi emisi dan sebagainya. Tiba-tiba Donald Trump bilang, saya nggak mau, selesai. Tiba-tiba dia keluar. Jadi nanti tiba-tiba Donald Trump bilang, untuk bikin senang evangelikal dan hari Minggu. Itu akan terjadi. Tetapi apakah kita sudah baca
segala sesuatu sehubungan dengan hari Minggu di dalam tulisan Ellen White dengan lengkap, sampai nanti kita bijaksana menjalani hari Minggu. Jangan cuma teriak-teriak sandelo, sandelo, tapi kita nanti juga hilang sendiri. Ya, jadi ya nanti kepanjangan lah, tapi itu contoh-contoh bahwa jangan hanya slogan, tapi kita pelajari pelan-pelan dan baik-baik, coba memahami. Baik, terima kasih sekali Pendeta. Ya. Thank you. Saya setuju sekali dengan statement Pendeta Hudi. Jadi kita jangan terfokus kepada sandelo. Yes. Mau sandelo atau tidak terserah lah. Yang penting kita ya, jangan terpikir sandelo lah, beginilah, begitulah. Akhirnya jadi legalis kita. Entah jadi gak karu-karuan kita. Atau ini ada timetable ini nggak usah. Yang penting kita belajar firman Tuhan. Hidup kita lebih setia kepada Tuhan. Ya. Terima kasih Pak Stefanus. Saya punya cerita. Kalau nanti Tuhan datang, tiba-tiba orang Advent tanya, Tuhan datang berdasarkan keputusan majelis kami yang hari yang kapan ini kok Tuhan datang melawan kami punya keputusan majelis. Maksudnya kita terlalu mengatur sampai terlalu rinci dan sebagainya. Sampai ini yang ngatur kita atau Tuhan? Oke, itu cuma sekedar ini ya. Baik, terima kasih Pendeta Hudi. Terima kasih. Masih pada betah. Heran juga saya lihat daya tahan saudara. Makanya ini Pendeta Hudi, ini banyak permintaan nih secara japri, secara di chat ya, bahwa mereka mau minggu depan Pendeta Hudi bicara lagi dengan jam yang sama, hari Kamis pagi di Jakarta dan sore di Amerika, untuk pembahasan yang tadi itu, beberapa list. Nah, terserah Pendeta Hudi mau yang mana dulu yang lebih siap. Setuju nggak Pendeta? Apa saya punya pilihan lain? Nggak ada, Pendeta. Setuju semua ya, kasih jempolnya kalau oke. Ya, setuju ya? Nah, ini semua harus. Dan memang lebih bagus kalau seorang pendeta itu dulunya yang kata Pak Tony dari gospel jadi pendeta. Jadi ngomong pada saat ini bisa nyambung, enak, rileks ya, karena dia sudah mengalami hal-hal itu, jadi nggak kaku lagi. Nah, saya harus belajar bicara bahasa yang benar. Saya punya bahasa seperti kurang suci kayaknya ya. Enggak, bagus, mudah dimengerti. Apalagi menggunakan ilustrasi, kiasan itu tepat. Buat kita yang umur segini, cocok. Baik, saudara-saudara sekalian, karena kita sudah di Jakarta jam 9:20. Ya, komitmen itu sampai jam 9. Kalau saya nggak berhentikan Pendeta Hudi, ini bisa sampai jam 11 siang di sini. Jadi saya yang lebih baik untuk next ya, supaya kita bisa berkumpul lagi minggu depan. Dan sebelum Saudara Tony mengucapkan terima kasih untuk pertemuan pada saat ini, saya mau memberikan pengumuman bagi kita semua, jangan lupa minggu depan, hari Kamis, jam yang sama, kita berkumpul lagi bersama dengan Pendeta Hudiat Muskita. Ya. Pastikan semua kita hadir dan undang teman-teman yang lain, supaya dapat berkat yang sama juga dengan kita. Ya. Hari Jumat mungkin pagi, hari Jumat pagi maksudnya. Hari Jumat pagi di sini, tapi hari Kamis malam di Colorado ya? Ya, betul. Ya, oke. Begitu. Hari Jumat pagi di Jakarta, hari Kamis malam di Amerika. Saya bilang Kamis karena banyak yang dari Amerika tuh bilang Kamis malam ini bagus, Kamis malam bagus. Jadi terekamnya Kamis. Nah, baiklah untuk menutup pertemuan kita pada saat ini, silakan Saudara Tony Sondak untuk mengucapkan sepatah dua patah. Grup kita sebenarnya nggak ada ketua ya, saya cuma ingin mengucapkan terima kasih atas nama teman-teman ya, karena kalau satu-satu nanti lama. Grup kita ini punya bendahara Pendeta Michael Palar, dan ada juga auditornya Pak Tigor Panggabean ya. Kita punya misi untuk membantu teman-teman kita yang kurang beruntung dalam cara fisik ya. Ada yang sudah kena stroke seumur kita ya, bahkan beberapa tahun sebelumnya ya. Jadi kita concern dengan mereka, kita kumpul dana, kirim ke Pendeta Michael Palar, dan juga ada tim fundingnya juga, ada Berta di sini saya lihat, thank you Berta. Siapa yang belum kontribusi nanti
Berta yang toki satu-satu dengan ibu-ibu yang lain. Jadi kita punya tujuan ministry, kita concern dengan teman-teman yang sudah semakin tua kita ya, supaya kita lebih kuat sampai Tuhan datang. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Hudi yang saya kagumi ya, lulus dari Andrews University. Kayaknya itu aja terus Tony bilangnya. Malu dengarnya. Ya, karena yang tua-tua sudah pensiun ya, Pendeta Kuntara sudah pensiun walaupun masih aktif. Pendeta Sumarna juga sudah nggak bisa aktif lagi. Jadi kita bangga masih ada yang generasi kita keluaran Andrews University. Bangga sekali. Bukan begitu, teman-teman? Jadi minggu depan ya, Pendeta, ini banyak yang haus nih mendengar ilmu dari Andrews University. Oke? Topiknya terserah, nanti kita akan sosialisasikan kepada saudara-saudara. Juga kepada Pendeta Jerry Warren yang sudah partisipasi juga, dan juga Frida yang sudah berikan lagu yang luar biasa, dan semua teman-teman yang sudah hadir dari seluruh Indonesia dan Amerika. Thank you very much. Tuhan berkati kita semua. Thank you, thank you. Sampai berjumpa lagi nanti. Amin. Ya. Baik, kita akan tutup pertemuan ini. Pendeta Hudi boleh doa berkat, doa tutup sekaligus doa berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk satu kesempatan yang mungkin tidak terpikirkan bahwa kami yang sudah terpisah begitu lama menempuh jalan hidup sendiri-sendiri dengan pengalaman, liku-liku hidup masing-masing, tiba-tiba bisa dipersatukan kembali. Dan uniknya dan indahnya, kami dipersatukan oleh karena firman Tuhan. Biarlah Engkau selalu menjadi pusat kehidupan kami, fokus aktivitas kami, dan dengan menjadikan Engkau pusat kehidupan kami, berserah kepadamu, kami akan diberkati. Dan bukan hanya diberkati, kami akan jadi berkat. Biarlah kumpulan ini akan menjadi berkat bagi masing-masing kami untuk saling menguatkan satu sama lain, saling mendampingi, saling mendoakan. Kami serahkan hidup kami sepanjang sisa hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami hidup dalam situasi yang sangat sukar, di mana musuh yang mematikan tidak bisa kami lihat bentuknya, tidak bisa kami deteksi ada di mana dan kapan menyerang. Maka kami hanya berlindung kepadamu. Kiranya Engkau akan memberi kepada kami kesehatan, kekuatan, dan penghiburan dan kedamaian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saya ada yang lupa. Saya berterima kasih juga untuk Peggy Wawar ya. Yes. Dengan memfasilitasi Zoom ini dan sebagai host, dan juga Nofri yang sudah create grup Hello, how are you brother and sister? Sehingga semua ini bisa terjadi. Thank you. Thank you guys. Thank you. Tuhan memberkati kita semua. Pastor, terima kasih semua. Terima kasih Thank semua. you. Terima kasih Pendeta Kesaulia juga, lekas sembuh ya. Terima kasih everyone. Terima kasih. Thank you. Yang belum olahraga silakan. Pendeta Hudi boleh baca chatnya sebelum ini ditutup. Banyak pesan-pesan di situ. Duh, nggak bisa di ini ya? Nggak bisa di apa? Di save. Roll. Karena Di save. Oh, bisa di forward. Ya. saya lagi Save terus forward. Bisa di save ya? Ya, ya. Save chat, oke. Oke, nanti di forward ya. Oke. Ya. Mona, terima kasih sudah join. Akhirnya buka kamera. Terima kasih, Pendeta Udiat. Nona kenal Oke, sama Peggy. Pendeta Hudi kan? pernah kenal.
Dari Megamendung itu. Tapi cerah Megamendungnya. Iya ya, cerah ya, nggak mendung ya. Tante Mukti, terima kasih sudah join. Kita ketemu lagi minggu depan ya, Tante Mukti. Ini ada Tante Mukti. Coket belum ngomong, mau dengar, masih cadel nggak? Mana dia? Mana dia? Oh, ini masih. Tiap hari ngomong sama Hudi, satu gereja. Jadi kasih kesempatan yang lain. Gue mau dengar masih cadel nggak, cuma itu. Jangan begitu. Jadi Cok kasih kesempatan ya sama yang lain. Biar cuma 1 tahun, Cok. Tetap pendeta itu, komitmen gereja. Jadi kita sering ngobrol, kasih kesempatan yang lain dong. Kalau kita ngobrolnya tiap kali. Michael penasaran aja tuh. Biarin dulu. Mike, Alvin oke ya Mike? Membagus. Ya masih nggak stabil, sempat dibuat tidak sadar lagi. Nah, karena ya, tapi terakhir dengar udah lebih stabil. Oh, okay. Doakan aja, tolong doakan. Tapi belum tahu sakitnya apa ya? Cuma sesak napas. Ya, keluhannya waktu itu seperti itu, dengarnya dari, memang ada sedikit jantung ya. Oh, oke. Okay. Terus panas, sesak napas, lalu dibawa. Buat Reynold sebelum pergi, thank you untuk sudah hadir. Reynold Malingkas. Iya, gimana pendeta? Baik. Saya ingat waktu Valdi, kita ke Indonesia, Valdi keracunan makan di Lembang. Lalu ya. Dibawa makan ketan bakar sama mamanya, perutnya nggak tahan. Dokter Reynold yang merawat, jadi bisa sempat opname itu. Salam sama Melva. Thank you. Ambil waktu untuk ikut. Itu untung ada teman yang dokter. Benar. Kapan lagi kita makan ketan bakar? Cuma bingung aja, nggak tahu mau jadi apa pas besarnya. Tak tahu yang jadi dokter, jadi segala macam. Waktu sekolahnya sih bingung semua ya. Iya, nggak tahu. Nggak tahu jadi apa semuanya. Ternyata hidup dijalani aja ya. Iya, betul. Bagus juga Alvin masuk grup kita nih. Alvin kalau udah sembuh ya nanti ya, Alvin Siagian. Udah lama nggak ketemu. Iya. Nanti kita undang ya. Wisdom, iya, kalau udah sembuh. Wisdom kelihatan sangat wise. Wisdom nih perubahannya luar biasa ini Pendeta Hudi. Oh iya. Dia punya kesaksian juga luar biasa ini. Tadi saya mau bertanya, tapi nanti next hari Jumat. Jumat depan ya? Ya. Saya udah kepanjangan kali waktunya. Masih ingat nggak sampai minggu depan? Pertanyaannya, jangan sampai lupa. Lupa catat. Pasti Bapak absen. Oke. Jadi kayaknya kita pamit ya. Pamit ya. Pamit semua, Cok. Terima kasih Pendeta Dian, sampai ketemu. Tuhan berkati semua. Berkati. Iya. Tony.